Assalamualaikum. Hello everyone. How are you doing this evening? Good, great, excellent. Okay, this evening I would like to present my LK 3.1 menyusun best practice, yaitu menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampaknya terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Jadi di sini best practice-nya adalah saya ambil dari PPL yang kedua, yaitu menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Lokasi tempat saya PPL kedua kemarin dan juga yang pertamanya adalah tempat saya mengabdi dan juga tempat saya lahir, yaitu di Tumbang Miri. Nama sekolahnya adalah SMA N1 Kahayan Hulu Utara. Alamat Jalan Hantipan nomor 103, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, kode pos 74553. Lingkup pendidikannya adalah sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai dalam best practice ini adalah meningkatkan motivasi belajar dan potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya dalam mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu expressing intention atau ungkapan tujuan atau maksud menggunakan ungkapan be going to dan juga will, ya, dengan proyek planning board melalui model pembelajaran Project Based Learning. Penulis yaitu tentu saja saya, yaitu Sri Rahmawati. Tanggalnya adalah tanggal saya PPL kapan hari, yaitu tanggal 13 dan 14 September 2022. Ada 2 hari. Hari pertama yaitu saya lakukan untuk mereka melakukan atau peserta didik saya melakukan perencanaan proyeknya. Kemudian di jam keduanya itu mereka melakukan proyek atau mengerjakan proyek di ruang laboratorium komputer. Kemudian di hari keduanya mereka mempresentasikan gitu ya hasil proyeknya. Kemudian situasi di sini adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yaitu tidak semua peserta didik mampu berkolaborasi dan kurangnya semangat peserta didik menyesuaikan diri dengan model-model pembelajaran semisal jigsaw, debate, exchange to exchange. 2. Kurangnya motivasi belajar peserta didik. 3. Peserta didik tidak memiliki gawai atau HP karena berasal dari keluarga tidak mampu atau dari daerah yang sebenarnya belum pernah menggunakan gawai gitu ya, karena tidak ada sinyal yang masuk ke sana. Kalaupun ada yang cuma mendapatkan sinyal atau jaringan 2G atau Edge gitu ya. Yang keempat, pendekatan atau strategi yang belum tepat dalam menangani permasalahan di kelas. Dan yang kelima, menggunakan rubrik penilaian yang belum tepat. Ya, praktik baik ini penting untuk dibagikan, ini yang kedua, supaya guru yang menghadapi masalah yang sama dapat terinspirasi dan mengadopsi cara yang saya gunakan, dapat menggali potensi diri yang selama ini disimpan rapi di kepala begitu ya. Kemudian bagian yang ketiga dari situasi ini, peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah berperan sebagai guru untuk menumbuh kembangkan karakter pelajar Pancasila pada peserta didik saya, terutama mampu berkolaborasi dengan sesama teman, termotivasi dalam belajar, serta menggali potensi mereka melewati proses sintaks model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan STEAM TPEC menggunakan produk Google, yakni Google Jamboard atau papan tulis virtual. Mengapa saya menggunakan produk-produk Google dalam pembelajaran? Karena kebetulan saya adalah peserta Google Master Trainer level 2. Doakan saya bisa lulus ya dan bisa menjadi trainer. Semoga juga bisa menjadi tidak hanya trainer di provinsi tetapi juga di nasional. Ya, doakan ya. Kemudian sehingga peserta didik mampu menguasai teknologi dalam dunia pendidikan dan dapat menjadi output
yang siap dengan tantangan pendidikan lanjutan di perguruan tinggi maupun dunia kerja mereka kelak, gitu ya. Karena sekarang itu dibutuhkan kreativitas yang tinggi ya dalam bekerja, terutama juga kepiawaian seseorang dalam dunia teknologi pastinya ya. Setidaknya bisa mengetik Word, dokumen ataupun Excel ya, setidaknya itu minim ya. Tantangannya apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja yang terlibat ya, saya jabarkan di sini. Tantangannya adalah untuk mencapai tujuan ini adalah yang pertama, tantangannya tidak semua peserta didik mudah untuk berkolaborasi. Kedua, peserta didik kurang semangat dalam belajar. Ketiga, peserta didik tidak memiliki gawai untuk bisa menggunakan aplikasi Google Jamboard. Keempat, ada beberapa navigasi Google Jamboard yang hanya bisa digunakan di komputer atau laptop. Navigasi atau tools, alat-alat yang biasanya ada muncul begitu ya, tombol-tombolnya itu navigasi. Kelima, ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki paket data. Ya, ini juga masalah. Kemudian, keenam, ada beberapa laptop yang error. Ya, kemarin itu ada beberapa laptop yang error di laboratorium komputer itu, jadi ada beberapa saja yang bisa kita gunakan Google Chrome-nya gitu ya, karena kebetulan laboratoriumnya itu menggunakan Mozilla kalau tidak salah ya untuk browsernya, bukan Google Chrome. Ketujuh, tidak semua peserta didik mampu menyelesaikan proyek tepat waktu, karena masalah cepat atau lambat itu orang akan berbeda-beda ya gitu ya, masalah kecepatan dalam mengerjakan tugas. Kedelapan, membutuhkan rubrik penilaian yang tepat supaya speaking skill bahasa Inggris yang dipilih dalam proyek ini terpenuhi ya. Jadi skill yang saya nilai untuk proyek ini adalah speaking. Kegiatan ini melibatkan saya sebagai guru, kemudian 29 peserta didik dari kelas 10 MIPA 1 sebagai objek PPL saya, dan 1 peserta didik kelas 12 MIPA 1 sebagai dokumentalisnya. Aksinya ya, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Ya, kita lihat lagi di sini sebelah kanannya, di kolom sebelah kanan, langkahnya adalah yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan membagikan kelompok yang heterogen, yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang cepat dalam menangkap memahami pembelajaran, ada yang medium atau tengah-tengah gitu ya, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat, ada yang sangat lambat. Jadi kita jadikan satu begitu, heterogen gitu ya. Kemudian dengan ketua kelompoknya yang bisa bertanggung jawab ya. Kalau ada yang menyerah, sorry ma'am, I can do it, I can to be a chairman or to be a chief of the group, for example. Jadi saya meminta yang lain. Kemudian memberikan warming up di awal pembelajaran. Ya, warming up di sini adalah untuk penghangat suasananya dulu gitu ya. Di awal, kemudian menyanyikan salah satu lagu nasional yang membangkitkan semangat dan menayangkan tokoh inspiratif Mark Zuckerberg ya pada saat itu. Memotivasi peserta didik senantiasa ada di beberapa tahap sintaks PJPL atau Project Based Learning, membawa peserta didik mengerjakan proyek di laboratorium komputer, membagi hotspot pribadi ke peserta didik dikarenakan laboratorium komputer belum memiliki wifi ya, menggunakan beberapa peserta menggunakan beberapa laptop yang bisa diakses Google Chrome-nya, memberikan remedial bagi yang belum menyelesaikan proyek tepat waktu ya. Jadi ini saya berikan remedial bagi yang tidak menyelesaikan proyeknya tepat waktu karena kendala-kendala itu tadi juga sebenarnya yang saya sebutkan tadi ya. Jadi mereka menyusul mengumpulkan proyeknya itu di Google Classroom berupa video ya, menggunakan rubrik penilaian atau speaking yang sesuai seperti pronunciation, vocabulary, fluency, intonation, dan comprehensionnya ya. Jadi saya sudah bisa memilih
rubrik penilaian yang tepat sesuai dengan skill yang sedang saya pakai untuk penilaian, yaitu speaking gitu ya. Kemudian strategi yang saya ambil untuk mengatasi hal ini adalah dengan berdiskusi terlebih dulu di LMS ya, grup WhatsApp juga dengan rekan-rekan PPG, dosen pembimbing dan guru pamong. Kemudian di sekolah sebelum aksi itu saya juga berdiskusi dengan rekan-rekan guru ya, terutama guru yang jam mengajarnya itu saya ambil gitu ya, atau saya pinjam gitu untuk PPL. Saya juga memanajemen waktu dengan baik karena untuk menyelesaikan proyek terdiri atas 2 kali pertemuan seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa pertemuan pertamanya untuk perencanaan proyek, kemudian mengerjakan proyek di laboratorium. Jika proyeknya belum selesai dilanjutkan lagi di rumah, dan pertemuan berikutnya itu adalah presentasi begitu. Kemudian di mana pertemuan pertama adalah merancang proyek di ruang kelas dan membuat proyek di laboratorium komputer, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ya. Kemudian di pertemuan keduanya adalah mempresentasikan hasil karya proyeknya. Adapun sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini adalah paket data yang cukup. Itu perlu sekali karena seperti yang saya katakan tadi, sekolah tidak menyediakan wifi di laboratorium komputer begitu ya. Karena juga kondisi sekolah juga gitu ya. Jadi saya yang menyediakannya, dan ketika lelet gitu ya, beberapa peserta didik ini saling memberikan hotspotnya kepada temannya, umpamanya 1 orang untuk 2 gitu ya, maksudnya 1 hotspot untuk 2 orang begitu, agar tidak terlalu lelet juga. Oke. Saya tidak bisa menjelaskan teknisnya, tapi begitu, dengan demikian praktiknya kemarin itu berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, juga mengapa, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Nah, di sini saya jelaskan dulu dampaknya ya. Dampaknya adalah dari aksi yang dilakukan adalah meningkatnya hasil belajar peserta didik. Peserta didik termotivasi dan mereka mampu mencuatkan potensi terpendam mereka menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kita jangan meremehkan peserta didik atau anak-anak zaman now gitu ya, karena mereka kalau masalah teknologi itu sangat cepat sekali mereka memahaminya. Terutama yang suka gaming pasti bisa gitu ya. Ya, awalnya juga saya meragukan mereka bisa mengerjakan atau cepat memahami Google Jamboard. Cuma satu yang saya terlintas di pikiran saya, kalau mereka bisa main game pasti mereka pinter dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang baru. Itu sangat little thing to them. Dampak dari aksi yang dilakukan adalah meningkatnya hasil belajar peserta didik termotivasi dan mereka mampu mencuatkan potensi terpendam mereka menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Mereka merasakan seperti sedang bermain game seperti yang saya jelaskan tadi, terutama saat tes pengetahuan itu saya berikan 5 soal, ada 2 soal LOTS dan 3 soal HOTS itu, atau high order thinking skill, dalam materi be going to dan juga will. Waktu itu mereka menggunakan saya membuat soal itu menggunakan quizzes gitu ya. Jadi mereka mengakses soal itu dengan aplikasi quizzes yang mereka anggap itu seperti main game gitu ya. Mereka senang melakukannya ya. Kemudian langkah penerapan PJBL-nya atau Project Based Learning ini dimulai dari penentuan pertanyaan mendasar. Kalau di sini penentuan pertanyaan mendasarnya itu saya awali dari mereka menanyakan dulu tentang materi gitu kepada saya gitu ya, sebagai guru mereka. For example, mereka menanyakan
we have to have atau we must have gitu ya. Why we must have a goal? Mengapa kita harus memiliki cita-cita? Salah satu pertanyaannya seperti itu. Nah, itu pertanyaan yang mendasar tapi penting sekali untuk difikirkan, dan itu menjadi masalah gitu ya. Karena ada beberapa orang yang merasa cita-cita itu tidak perlu gitu. Padahal itu sangat utama, karena itu adalah seperti titik sasaran kita untuk menuju sesuatu ya. Cita-cita itu harus ada, dan disinilah tempatnya ya. Kemudian menyusun perencanaan proyek, menyusun jadwal, memantau peserta didik dan kemajuan proyek, penilaian hasil dan evaluasi pengalaman. Hasil dari pelaksanaan model pembelajaran inovatif Project Based Learning ini menggunakan aplikasi Google Jamboard. Ini sangat efektif menurut saya sebagai gurunya ya. Selain peserta didik belajar materi, be going to dan will, mereka sekaligus belajar bagaimana menggunakan media pembelajaran dengan sangat baik ya. Pengalaman mereka dalam belajar sejak awal sampai penutup pembelajaran, mereka memiliki semangat ya. Tentu saja saya belum pernah melihat sesemangat itu, apalagi mereka kayak menyusun, mengedit-ngedit gitu. Sepertinya mereka suka hal-hal seperti itu. Hal ini disebabkan mereka belum pernah belajar seperti demikian sebelumnya ya, karena ini adalah pengalaman baru mereka menggunakan Google Jamboard. Respon rekan sejawat, dosen pembimbing dan guru pamong terkait strategi pembelajaran yang saya gunakan positif dan memperoleh dukungan untuk keberlanjutan selanjutnya. Maksudnya begini, maksud saya dosen pembimbing saya dan guru pamong saya, yaitu Bu Maria dan juga Pak Cahyo ya. Jadi beliau berdua mengatakan ini sudah sangat bagus Bu. Coba tidak hanya berhenti sampai di sini dengan ide-ide yang luar biasa ini, tapi juga untuk kedepannya Ibu memiliki atau tetap konsisten dengan semangat dan juga metode-metode yang seperti ini gitu ya. Contohnya menggunakan media-media berbau teknologi yang seperti ini, menggunakan produk-produk Google gitu ya. Oke, lanjut. Bahkan ya, ada pula beberapa guru dari sekolah lain di sosial media saya, yaitu di YouTube. Waktu itu saya mengupload video pembelajaran itu atau PPL saya itu, ada yang memuji sangat bagus gitu ya. Bukan berarti saya suka sekali dengan pujian, maksudnya itu saya diberikan apresiasi bahwa apa yang saya lakukan itu luar biasa, jadi tolong dilanjutkan begitu ya. Jadi pesan beberapa rekan saya dari sekolah lain itu demikian kepada saya. Itu sangat pencapaian yang sangat luar biasa bagi saya, karena saya awalnya juga ragu-ragu gitu ya, apakah yang sudah saya kerjakan ini is correct or incorrect gitu ya. Kemudian faktor keberhasilan menggunakan model pembelajaran inovatif Project Based Learning ini adalah meningkatnya motivasi, potensi dan hasil belajar peserta didik. Selain karena student centered learning ya, terfokus pada peserta didiknya, di mana peserta didik lebih aktif ya. Peran guru sebagai pendamping, motivator dan juga facilitator menjadikan pembelajaran dengan PJBL menjadi harmonis dan menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik antara peserta didik dan guru ya. Begitu saya rasakan demikian, bondnya menjadi semakin begini ya antara saya dengan peserta didik gitu ya. Padahal mereka ini adalah peserta didik saya yang anggaplah baru bertemu saya, karena mereka kelas 10, dan juga selama saya PPL saya sempat hanya mengajar lewat daring atau lewat Google Classroom ya. Hanya beberapa kali yang saya tatap muka kepada mereka, dengan mereka maksud saya. Kemudian hal ini bisa dirasakan sejak awal sampai akhir pembelajaran. Motivasi yang saya berikan seperti warming up, menggunakan kata-kata bijak dari Imam Syafi'i rahimahullah, menyanyikan salah satu lagu nasional yang membangkitkan semangat, yakni Bangun Pemudi-Pemuda, tayangan tokoh inspiratif Mark Zuckerberg, dan juga apresiasi hampir di setiap langkah
sintaks saya lakukan kepada peserta didik. Jadi saya melihat kalau ada yang kayak loyo-loyo begitu, saya berikan motivasi begitu dan apresiasi kepada mereka gitu ya. Peserta didik pun diberikan keleluasaan untuk mengekspresikan diri melewati desain proyek planning board mereka sendiri. Jadi mereka tidak saya harus tekankan pokoknya warnanya harus seperti ini, terus kamu harus memasukkan seperti ini. Saya hanya menjelaskan tahap-tahapnya, mereka sendiri yang berkreasi seperti menambahkan icon-icon seperti pohon umpamanya, atau animasi atau gambar lah di sana. Maksud saya gambar ya, gambar polisi kalau dia suka mau jadi polisi, kemudian ada gambar dokter kalau dia mau jadi dokter umpamanya. Itu mereka sendiri yang mengkreasikan. Saya yang mengatakan kalian bisa menambahkan icon-icon gambar PNG ya, gambar PNG itu yang tidak ada latar di belakangnya, itu yang bisa kita tempelkan gitu ya, seperti stiker begitu. Saya jelaskan bisa dicari di pencarian Google-nya gitu ya. Jadi di Jamboard itu ada pencarian Google khusus untuk foto-foto PNG ataupun yang lainnya. Dan keunggulannya juga kalau Jamboard itu untuk foto-foto yang tersedia di sana itu tidak tidak terkena hak cipta gitu ya. Jadi semua orang bisa mengambilnya karena kalau sudah masuk dalam produk ini, aplikasi Google itu insya Allah sudah tidak terkena hak cipta. Jadi kalau kita mengambil gambarnya merasa aman gitu ya, kalau kita ambilnya dari yang disediakan di aplikasi itu, dan itu banyak sekali pilihannya. Kemudian pembelajaran yang diperoleh dari PPL ini atau best practice yang saya ambil ini adalah dari keseluruhan proses aksi adalah saya memperoleh feedback yang positif dari peserta didik, rekan-rekan guru, dan juga rekan-rekan PPG saya, dosen pembimbing saya Bu Maria. Terima kasih juga, makasih banyak atas bimbingannya, arahannya, dan juga apresiasinya ya Bu. Dan juga guru pamong saya Pak Cahyo ya, Anda begitu luar biasa Pak, karena Anda begitu detail dalam melihat setiap tugas kami. Anda sangat detail sekali dan Anda memberikan masukan yang di luar pikiran saya gitu ya, karena hal-hal kecil Anda sangat memperhatikan. You are the best. Kemudian hendaknya keberhasilan mengajar seperti di PPL ini tetap berlanjut ke depannya, itu yang mereka inginkan dari saya, dan juga keinginan saya juga berkelanjutan gitu ya. Terutama semangatnya itu tidak hanya waktu saya PPL, tapi untuk kedepannya saya akan tetap semangat begitu ya. Kemudian guru juga harus literat. Saya merasakan saya harus literat. Literat di sini tidak hanya literat saya yang harus membaca buku saja, literatur saja umpamanya, bukan begitu. Seperti yang kita ketahui bahwa literasi itu tidak hanya literasi membaca ya, banyak literasi menulis, literasi ekonomi umpamanya, literasi teknologi juga, itu semuanya literasi. Dan sebagai seorang guru saya merasa saya harus literat, saya harus banyak meleknya gitu ya, tidak hanya teknologi tapi saya juga yang lain juga saya harus melek gitu ya. Jika ingin peserta didiknya berkualitas, ya itu tadi itu ya, pembelajaran yang saya ambil, saya harus literat, guru harus literat agar peserta didiknya ini berkualitas juga ya. Karena jika mengharapkan peserta didik berkualitas, maka gurunya juga harus berkualitas, betul tidak? Dan menguasai teknologi tentunya ya. Kalau kita ingin output kita atau peserta didik kita itu pintar dalam teknologi, ya kita sebagai guru harus pintar teknologi juga. Kita harus berprinsip belajar sepanjang hayat. Jangan karena usia kita sudah seperti saya ya, sudah 40-an tahun, menyerah begitu saja, kalah dengan yang muda. No, it's not my type. Oke, itu saja untuk malam ini
evening my presentation. Thank you for your all attention. See you next time and good night.